Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan laporan tugas besar 1, pembuatan ERD dan skema relasi untuk pengelolaan sebuah restoran eksklusif dengan topik restoran mewah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Ida Fadituka dengan NIM 1030124000038. Saya Ahmad Baiki Bowo dengan NIM 1030124000026. Nama saya Selat Maja dengan NIM 1030124001042. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan deskripsi dari topik restoran mewah ini ya. Restoran mewah ini salah satu restoran yang menawarkan pengalaman bersantap yang eksklusif dengan standar tinggi dan dalam hal kualitas makanan, pelayanan, atmosfer, dan fasilitas. Restoran ini biasanya mengincar pelanggan kelas atas yang mencari pengalaman kuliner yang premium. Untuk membantu proses dari bisnis restoran ini, dibuatlah beberapa aturan bisnis. Yang pertama, ada pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan dan minuman baik di dine-in maupun take away. Pelanggan yang melakukan reservasi merupakan pelanggan yang sudah terdaftar menjadi anggota. Data pelanggan meliputi ID pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan email. Yang kedua, ada setiap pesanan dapat terdiri dari satu atau lebih menu yang tersedia di restoran, dan setiap pesanan memiliki ID pesan, tanggal pesan, waktu pesan, total harga, metode bayar, dan status pesanan. Terdapat detail pesanan yang menyimpan informasi menu, apa yang dipesan, dan jumlah pesan setiap menunya. Yang ketiga, ada menu makanan dan minuman yang memiliki detail seperti ID menu, nama, kategori, makanan atau minuman, serta harga dan ketersediaan. Keempat, ada tugas-tugas dari pegawai restoran, di antaranya melayani pelanggan, mengelola pesanan, proses pembayaran, dan melaporkan laporan bulanan. Data pegawai meliputi ID pegawai, nama, nomor telepon, email, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, dan masing-masing pegawai dapat memiliki peran yang berbeda seperti kasir, koki, pelayan, dan manajer cabang. Yang kelima, ada restoran memiliki beberapa meja yang dapat dipesan oleh pelanggan. Jika di dine-in ya, reservasi meja dapat dilakukan oleh pelanggan sebelumnya dengan menentukan tanggal dan jam tertentu. Setiap meja memiliki kapasitas tertentu yang menentukan jumlah maksimal pelanggan yang dapat duduk di sana. Yang keenam, ada bahan baku makanan atau minuman harus dikelola dengan baik, termasuk mencatat stok dan pemasoknya. Setiap bahan baku memiliki informasi seperti nama, kategori bahan baku stok saat ini, satuan dalam kilogram, liter, gram, atau bungkus, dan setiap menu makanan atau minuman dapat dibuat dari satu bahan baku ataupun lebih, serta satu bahan baku dapat digunakan pada satu atau lebih menu makanan atau minuman. Yang ketujuh, ada diskon atau promo dapat diberikan untuk pesanan tertentu. Pelanggan loyal atau pada event pemberian diskon atau promo tercatat dalam transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, termasuk menu makanan apa saja yang dine-in maupun take away. Yang terakhir, ada untuk memudahkan proses analisis bisnis, manajer cabang setiap bulannya akan merekap dan menyusun laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang ada. Selanjutnya kita ada beberapa proses identifikasi komponen entity relationship diagram, ERD ya. Pertama, ada identifikasi entitas. Entitas menjadi hal paling pertama dan dasar dalam proses identifikasi komponen ERD, dikarenakan akan memberi kemudahan pembuatnya dalam proses perancangan ERD lanjut. Jadi ada beberapa entitas yang terlibat dalam topik ini, antara lain ada pelanggan yang merupakan entiti konsumen dari restoran mewah. Member, salah satu sub-entity dari super entity yaitu pelanggan yang berupa pelangganan anggota. Non-member, salah satu sub-entity dari super entity pelanggan yang berupa pelangganan anggota. Ada pesanan entity yang berupa keterangan umum dari apa yang dipesan oleh pelanggan. Diskon entity yang menyimpan informasi mengenai potongan harga yang diberikan pada pelanggan, bisa berdasarkan keanggotaan atau promo. Detail pesanan, entitas yang presentasikan daftar menu yang dipesan dalam satu pesanan, masuk jumlah dan harga per item. Menu, yaitu entitas yang presentasikan daftar makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Bahan baku, entitas yang menyimpan informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu di restoran. Reservasi, entity yang mempresentasikan pemesanan meja oleh pelanggan, anggota yang mencakup tanggal, waktu, dan jumlah orang. Meja restoran, entity yang menyimpan informasi mengenai meja di restoran, termasuk nomor meja dan kapasitas. Pegawai restoran, entity berupa karyawan yang bekerja dan memiliki peran untuk dilakukan di restoran. Pelayan, yang merupakan sub-entity dari super-entity pegawai restoran yang tugasnya melayani pelanggan. Sementara kasir, sama merupakan sub-entity dan super-entity
dari super entity pegawai restoran yang bertugas mengurus pembayaran pesanan. Manajer cabang merupakan sub entity dari super entity pegawai restoran yang bertugas mengelola workflow restoran, merekap dan melakukan laporan transaksi dari pesanan. Koki, sub entity dari super entity pegawai restoran yang bertugas membuat menu untuk pelanggan. Oke, selanjutnya yang kedua, ada penentuan atribut-atribut dari entity yang akan dibuat. Yang pertama ada pelanggan, yaitu ID pegawai, nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan jabatan. Kemudian member dapat memiliki semua atribut yang ada di super entity pelanggan dan juga memiliki atribut sendiri, yaitu antara lain nomor member, tanggal bergabung, dan poin loyalty. Kemudian ada non-member dapat memiliki semua atribut yang ada di super entity pelanggan dan juga memiliki atribut sendiri seperti jumlah transaksi sebelum member. Kemudian ada pesanan yaitu ID pesanan, tanggal pesanan, waktu pesan, total harga, metode bayar, dan status pesanan. Kemudian ada diskon, yaitu ID diskon, nama diskon, periode diskon, dan besar persentase diskon. Kemudian ada detail pesanan, yang terdiri dari ID detail pesanan dan jumlah pesanan. Kemudian menu, yaitu ID menu, nama, kategori menu, harga, dan ketersediaan. Kemudian ada bahan baku, ID bahan, nama bahan, kategori, stok, satuan. Kemudian ada reservasi, yaitu ID reservasi, tanggal reservasi, dan waktu reservasi. Kemudian meja restoran terdiri dari ID meja dan kapasitas. Kemudian pegawai restoran terdiri dari ID pegawai, nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan jabatan. Kemudian ada pelayan dapat memiliki semua atribut yang ada di super entity pegawai restoran dan juga memiliki atribut sendiri, yakni area meja pelayanan, dan jumlah meja diurus. Kemudian ada kasir dapat memiliki semua atribut yang ada di super entity pegawai restoran dan juga memiliki atribut sendiri, yakni kode kasir. Kemudian manajer cabang dapat memiliki semua atribut yang ada di super entity pegawai restoran dan juga memiliki atribut sendiri, yakni cabang dikelola dan jumlah karyawan dibawahi. Kemudian yang terakhir ada koki. Koki dapat memiliki semua atribut yang ada di super entity pegawai restoran dan juga memiliki atribut sendiri, yakni jenis sertifikasi koki. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi relasi antar dua entitas yang terdapat dalam aturan bisnis. Yang pertama yaitu pelanggan memesan pesanan. Yang kedua, pesanan memiliki detail pesanan. Ketiga, detail pesanan memiliki menu. Terus yang keempat, menu memerlukan bahan baku. Yang kelima, pesanan mendapatkan diskon. Yang keenam, member melakukan reservasi. Yang ketujuh, reservasi memilih meja restoran. Yang kedelapan, laporan transaksi mencatat pesanan. 9, pelayan melayani pelanggan. 10, kasir mengurus pesanan dalam hal pembayaran. Kemudian yang terakhir, manajer cabang merekap laporan transaksi. Kemudian nomor 4, penentuan kardinalitas pada relasi. Pada entitas A, pelanggan, entitas B, pesanan, kardinalitas one mandatory to many mandatory, penjelasannya yaitu tiap pesanan harus dimiliki oleh satu pelanggan dan tiap pelanggan harus memiliki setidaknya satu pesanan. Kemudian untuk entitas A yang pesanan dan entitas B detail pesanan, kardinalitasnya yaitu one mandatory to many mandatory, penjelasannya yaitu satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan, tetapi satu detail pesanan hanya memiliki satu pesanan. Lanjut, yang entitas A-nya detail pesanan, entitas B-nya menu, memiliki kardinalitas many mandatory to one mandatory. Penjelasannya yaitu banyak detail pesanan bisa memiliki menu yang sama, tetapi satu menu dalam detail pesanan hanya terkait dengan satu detail pesanan. Kemudian untuk entitas A menu dan entitas B bahan baku, kardinalitasnya yaitu many mandatory to many mandatory. Penjelasannya yaitu satu menu bisa menggunakan banyak bahan baku dan satu bahan baku bisa dipakai di banyak menu. Kemudian entitas A pesanan dan entitas B diskon memiliki kardinalitas many mandatory to one optional. Penjelasannya yaitu
banyak pesanan bisa memiliki diskon yang sama, tetapi satu diskon bisa saja tidak digunakan oleh pesanan manapun. Kemudian entitas A member dan entitas B reservasi memiliki kardinalitas one optional to many mandatory. Penjelasannya yaitu seorang member bisa memiliki banyak reservasi, tetapi member bisa saja tidak melakukan reservasi sama sekali. Kemudian entitas A reservasi dan entitas B-nya meja restoran memiliki kardinalitas one mandatory to many mandatory. Penjelasannya yaitu satu reservasi harus memiliki setidaknya satu meja dan satu meja bisa digunakan dalam beberapa reservasi. Kemudian yang entitas A-nya laporan transaksi dan entitas B-nya pesanan memiliki kardinalitas many mandatory to many mandatory. Penjelasannya yaitu banyak laporan bisa mencatat banyak pesanan dan satu pesanan juga bisa muncul di banyak laporan bulanannya. Terus entitas A-nya pelayan dan entitas B-nya pelanggan memiliki kardinalitas many mandatory to many mandatory juga. Penjelasannya yaitu banyak pelayan bisa melayani banyak pelanggan dan satu pelanggan bisa dilayani oleh beberapa pelayan selama kunjungan. Kemudian untuk entitas A-nya kasir dan entitas B-nya pesanan memiliki kardinalitas one mandatory to one mandatory. Penjelasannya yaitu satu pesanan harus diproses oleh satu kasir dan satu kasir hanya bisa memproses satu pesanan dalam satu transaksi tertentu. Kemudian entitas A-nya manajer cabang dan entitas B-nya laporan transaksi. Kardinalitasnya yaitu one mandatory to many mandatory, memiliki penjelasan satu manajer cabang bertanggung jawab atas banyak laporan transaksi, tetapi setiap laporan transaksi hanya bisa diawasi oleh satu manajer cabang. Baik, berdasarkan identifikasi komponen yang sudah kita lalui, sekarang seharusnya kita sudah bisa menggambar IRD dari topik ini. Nah, berdasarkan tabel-tabel, sebenarnya kita sudah lebih mudah untuk mengkonstruksi kardinalitas serta relasi-relasi yang ada. Baik, sebelum itu ada beberapa detail penting yang perlu diperhatikan sebelum mengkonstruksi lebih lanjut, yakni tadi ada konsep kita melakukan sebuah inheritance atau pewarisan kepada entity anak-anaknya, yakni sub-entity. Jadi sehingga ini kita nih punya dua super entity yang berperan layaknya orang tua. Nah, pegawai restoran dan juga pelanggan. Di sini pegawai restoran, karena katanya punya peran yang beda-beda dan juga role-nya beda-beda, kita buat sub-entity dari pegawai restoran nih. Ada pelayan, kasir, koki, dan juga manajer cabang. Mereka ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Seperti kalau pelayan ini ngurusinnya pelanggan, kalau kasir ini ngurusinnya pembayaran pesanan, si koki ngurusinnya menu, dan manajer cabang mengurusi laporan transaksi yang terhubung oleh pesanan. Nah, terus si sub-entity ini atributnya ada yang membedakan yang di dalamnya ini. Bisa dilihat kalau pelayan ini lebih ke area meja pelayanan, jumlah meja diurus, kasir ini kode kasir, koki jenis sertifikasi koki, manajer cabang ini cabang yang dikelolanya, jumlah karyawan bawahi. Tetapi mereka masing-masing sub-entity ini memiliki semua atribut yang ada di pegawai restoran alias yang ada di super entity-nya. Nah, di sini kita menspesialisasikannya dengan aturan tertentu, yaitu disjunctive ya. Ada tulisan D di sini. Nah, begitu juga dengan pelanggan. Dikarenakan tadi disinggung bahwa yang hanya dapat melakukan reservasi yakni member, berarti ya udah kami buat spesialisasi untuk pelanggan nih. Ya ini ada member dan juga member. Member ini bisa melakukan reservasi lah dengan member sendiri, atributnya bisa katakanlah ada nomor member, tanggalnya dia bergabung, sama poin loyalty. Kalau non member, mungkin atribut yang membedakan dengan member itu sendiri adalah jadi dia ini udah pernah transaksi berapa kali sih, intinya sebelum ya intinya udah pernah dapat transaksinya yang dilakukan di restoran mewah ini. Nah, selain itu hal yang perlu kita lakukan setelah memperhatikan detail-detail itu, kita buat aja entity lainnya. Setelah itu sertakan atribut-atribut yang sudah kita identifikasi,
lalu relasikanlah yang dua entitas yang terdekat aja. Habis itu kardinalitasnya kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita identifikasi lewat tabel-tabel tadi. Lalu kita akan mendapatkan sebuah IRD seperti ini. Baik, saya lanjut halaman berikutnya. Nah, setelah itu kita ditugaskan untuk menerjemahin IRD menjadi skema relasi. Skema relasi untuk entity relationship inheritance itu yang pertama ya. Jadi ini pewarisan ya, super entity terhadap sub entity. Jadi ada dua inheritance yang kita terapin di topik ini, restoran Meva, yakni inheritance buat pegawai restoran dan entity pelanggan. Dalam menerjemahkannya, skema relasi perlu lakukan ini. Kasih primary key kepada ID pegawai di super entity, yakni pegawai restoran, dan juga super entity pelanggan ya, yakni ID pelanggan. Kita kasih primary key. Oke, sertakan atribut beserta primary key yang dibuat pada poin ke-1 terhadap sub-entity-nya, sub-entity-nya. Nah, terus kan udah nyatain ya atribut primary key yang dibuat poin 1 ke sub-entity-nya, terus kasih foreign key nih, atribut yang disertakan melalui proses poin kedua. Sehingga atribut tersebut punya primary key juga, sekaligus foreign key-nya juga punya. Nah, terus tarik panah relasi dari setiap atribut yang punya foreign key sekaligus primary key, sekaligus ya di sub entity menuju ke primary key pada super entity bersesuaian. Nah, tadi contohnya saya kasih pegawai restoran di sini. Ini pegawai restoran kan berperan sebagai super ya. Pelayan, kasir, manajer cabang, koki ini kan sub ya. Nah, ID pegawai ini di super pegawai restoran berperan sebagai primary key, dan pelayan, kasir, manajer cabang, koki itu punya ID pegawai juga. Nah, mereka ini ID pegawainya itu berperan sebagai dua kunci sekaligus, yakni primary key dan juga foreign key. Nah, kurang lebih untuk inheritance pewarisan tuh seperti itu. Hal ini juga diterapkan pada entity pelanggan. Lalu saya lanjut untuk penerjemahan IRD menjadi skema relasi untuk kasus kardinalitas yang one to one. Kalau ada hubungan one to one itu kita nih punya hubungan one to one, entity kasir itu berelasi dengan entity pesanan. Kita yang perlu lakukan itu sertain aja ID pesanan itu sebagai atribut dari entity kasir, dan kasih atribut itu foreign key. Tarik panah relasi dari atribut ID pesanan pada entity kasir menuju ke key ID pesanan pada entity pesanan. Sebenarnya bisa dibalik juga karena one to one tuh cukup fleksibel. Nah, kasir dan ini pesanannya. Jadi pesanan tuh basically punya ID pesanan sebagai primary key. Terus kita taruh aja di kasir nih ID pesanannya, si primary key pesanan. Tapi tipe key-nya foreign key. Itu untuk one to one. Pada dasarnya seperti itu. Kalau one to many, sertain aja atribut primary key yang di sisi one pada entity yang di sisi many. Nah, jadi foreign key itu ada di many side lah intinya. Lalu jadiin atribut tersebut jadi foreign key tanpa primary key ya. Tarik panah relasi dari atribut yang udah jadi foreign key-nya, lalu arahkan ke entity yang berelasi tepatnya pada atribut primary key yang bersesuaian dari foreign key. Ya, oke. One to many sendiri. Coba kita lihat dari yang ini. Kalau one to many mungkin bisa pelanggan dengan pesanan ya. Pelanggan dengan pesanan. Pelanggan dan pesanan ini one to many hubungannya. Nah, ini pelanggan, ini pesanan. Tadi many side-nya ada di pesanan ya. Berarti pelanggan ini sebagai one side ya, sisi yang satu itu primary key punya ID pelanggan, sertakan aja kita di entity pesanan, ID pelanggan juga. Nah, tapi tipe key-nya itu cuma foreign key doang. Dan itu di konsep kayak gitu juga diterapkan di hubungan one to many lainnya untuk topik kali ini. Nah, baik. Kalau untuk many to many, kalau ada hubungan many to many,
antara dua jenis entitas A, B. Nah, buat semacam ini nih, buat aja kayak tabel baru gitu. Nanti kita sebut tabel relasi C. Nah, dalam tabel relasi C itu masukin atribut foreign key untuk masing-masing kunci utama dari dua jenis entitas yang berpartisipasi A dan B. Nah, atribut ini nanti bareng-bareng nih bakal ngebentuk kunci utama untuk relasi C. Atribut non kunci yang terkait dengan hubungan many to many itu juga dimasukkan ke dalam relasi C. Oke, kita lihat yang many to many itu apa? Di sini many to many itu ada menu sama bahan baku. Itu juga disinggung di aturan bisnis lebih jelasnya. Untuk menu dan bahan baku bisa dilihat di sini. Kita punya menu entity A, bahan baku anggap entity B. Kita buat aja entity C. Nah, nama entity-nya apa? Nama entity-nya ini aksinya, aksi relasinya. Menu membutuhkan bahan baku. Oh, berarti ya sudah nama entity yang membutuhkan. Nah, di sini membutuhkan ini, kita sertakanlah primary key dari menu, yakni ID menu. Terus dari bahan baku, sertakan primary key-nya juga, ID bahan baku. Punya primary key, foreign key. Primary key, foreign key. Nah, lalu tarik nih pada relasi dari yang membutuhkan ID menu. Berarti ID menu juga yang di menu, ID bahan baku ke ID bahan baku pada entity bahan baku. Nah, itu juga many to many juga diterapkan untuk laporan transaksi dengan pesanan, yakni tabel relasi C yang terbentuk baru itu mencatat ya. Berarti ada primary key, foreign key, ID transaksi, dan juga ID pesanan. Nah, begitu untuk penerjemahan IRD menjadi skema relasi sehingga menjadi seperti ini. Baik, itu dari saya. Mungkin bisa ditutup. Udah selesai, Mbak Yaki? Sudah. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.